Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, pada video kali ini, kita akan membahas tentang seorang wali besar bernama Zunnun al-Misri serta mengambil hikmah besar dari kisah beliau. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad beserta keluarga beliau. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe. Semoga menjadi amal jariah bagi kita dalam menyebarkan kebaikan. Profil dan masa muda. Dikisahkan dalam kitab-kitab sejarah tasawuf, nama lengkap beliau adalah Abu Al-Faid Subban bin Ibrahim al-Misri. Namun, umat Islam lebih mengenalnya dengan sebutan Zu'anun al-Misri yang berarti pemilik ikan dari Mesir, atau pemilik nun rahasia. Gelar itu disematkan karena kelak beliau memiliki banyak pengalaman rohani yang berkaitan dengan laut dan perjalanan di atasnya. Beliau dilahirkan di Ahmim, sebuah kota tua di wilayah Mesir Hulu, sekitar tahun 180 Hijriah atau 760 Masehi, di masa kekuasaan dinasti Abbasiyah. Ahmim pada masa itu terkenal sebagai kota yang menjadi tempat percampuran antara ilmu-ilmu keislaman dengan tradisi kuno Mesir, sehingga suasana spiritual dan kebijaksanaan setempat sangat memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Ayah beliau berasal dari keturunan Nubia, sebuah suku yang mendiami bagian selatan Mesir dan Sudan. Dari garis keturunan ini, Zunnun dikenal memiliki postur tubuh yang tegap dan wajah yang bercahaya. Ibunya adalah wanita Mesir yang salihah yang mendidik beliau sejak kecil dengan penuh perhatian terhadap akhlak dan ibadah. Sejak masih kecil, Zunnun al-Misri sudah tampak berbeda dengan anak-anak sebayanya. Ia sering terlihat menyendiri, merenung, dan memerhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Ketika teman-temannya sibuk bermain, ia lebih suka duduk mendengarkan cerita orang-orang alim atau mengamati arus sungai Nil yang mengalir di dekat kotanya. Dari sinilah benih-benih kerinduan kepada Allah tumbuh di dalam hatinya. Perjalanan menuntut ilmu dan hakikat ibadah. Beliau tumbuh pada masa di mana ilmu pengetahuan Islam sedang berkembang pesat. Ulama hadis, fikih, dan tafsir tersebar di berbagai kota besar seperti Kairo, Madinah, hingga Baghdad. Karena itu, sejak muda Zunnun sudah terbiasa berinteraksi dengan para ulama, mendengar pelajaran tentang syariat, dan menghafal hadis-hadis Nabi. Namun, di balik semangat menuntut ilmu, ada hal yang lebih istimewa dalam dirinya, rasa haus terhadap makna terdalam dari ibadah. Ia tidak hanya ingin mengetahui hukum-hukum lahiriah, tetapi juga mencari rahasia di balik ibadah, rahasia di balik cinta, dan hakikat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Dari sinilah kelak ia menjadi salah satu peletak dasar konsep makrifah dalam dunia tasawuf. Setelah beranjak remaja, Zunnun al-Misri menunjukkan kecerdasan yang menonjol. Ia bukan hanya cepat memahami pelajaran, tetapi juga memiliki kepekaan hati yang jarang ditemui pada usianya. Ia belajar hadis dari para perawi yang masih bersambung sanadnya kepada para tabi'in dan mendalami fikih, terutama menurut mazhab Imam Malik. Ia juga mempelajari bahasa Arab, syair, dan adab, hingga dikenal luas sebagai orang yang fasih dan berilmu. Namun, ada kegelisahan yang terus tumbuh dalam hatinya. Ia sering bertanya, apakah ilmu yang kupelajari hanya sebatas kata-kata dan hukum, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang bisa membuat hatiku tenang? Pertanyaan ini membuatnya mencari lebih jauh, melampaui sekadar pelajaran yang formal. Dikisahkan pada suatu malam,
Zunun muda duduk di tepian sungai Nil. Ia melihat air mengalir deras membawa berbagai kotoran lalu hilang terbawa arus. Dalam renungannya, ia berkata, seperti inilah dunia. Apa yang dianggap indah dan kekal sejatinya hanyalah kotoran yang hanyut. Jika aku ingin sesuatu yang abadi, aku harus mencari selain dunia. Sejak malam itu, hatinya dipenuhi tekad untuk mencari Allah dengan jalan yang lebih dalam. Awal perjalanan spiritual dan gelar Zu-Anun. Perjalanan spiritualnya dimulai dengan menemui guru-guru tasawuf di Mesir. Ia berguru kepada orang-orang saleh yang mengajarkan zikir, tafakur, dan mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu. Ia juga melakukan rihlah, perjalanan jauh, ke berbagai negeri Islam, konon hingga ke Hijaz, Syam, dan Baghdad, berjumpa dengan ulama-ulama besar pada masanya. Zunun dikenal sangat zuhud. Ia tidak menyukai dunia, pakaian mewah, atau jabatan. Dalam perjalanan hidupnya, beliau lebih sering mengenakan pakaian sederhana, bahkan kadang hanya sehelai jubah usang. Ia pernah berkata, "Aku melihat dunia itu seperti mayat yang busuk. Siapa yang memandangnya dengan mata cinta, ia akan hanyut dan hilang." Makna gelar Zu-Anun al-Misri. Gelar Zu-Anun al-Misri memiliki kisah tersendiri yang mengandung makna simbolik bagi perjalanan rohani beliau. Ada beberapa riwayat tentang mengapa ia digelari Zu-Anun, pemilik nun ikan. Satu riwayat ikan, gelar itu muncul karena beliau pernah berlayar bersama para saudagar di Laut Merah. Kapal mereka hampir karam diterjang badai. Zunun berdoa dengan penuh keikhlasan, lalu tiba-tiba muncul seekor ikan raksasa berenang mengelilingi kapal hingga gelombang reda. Orang-orang selamat dan sejak itu mereka memanggilnya pemilik ikan. Dua riwayat rahasia. Nun kata nun dalam bahasa Arab juga berarti huruf nun atau rahasia. Beliau disebut Zu-Anun karena dianggap sebagai sufi pertama yang menyingkap rahasia makrifah dalam bahasa simbol. Ucapannya sering penuh isyarat, sulit dipahami kecuali oleh orang yang memiliki hati yang bersih. 3 riwayat keilmuan kuno. Zunun dikenal sebagai orang yang ahli dalam ilmu hikmah dan filsafat kuno Mesir. Ia memahami rahasia huruf-huruf, termasuk huruf nun yang di kalangan sufi dianggap mengandung makna spiritual mendalam. Gelar Al-Misri menunjukkan bahwa beliau berasal dari Mesir, khususnya kota Ahmim. Maka, lengkaplah gelarnya sebagai Zu-Anun Al-Misri, seorang sufi agung dari Mesir, pemilik rahasia, sekaligus orang yang pernah dipelihara Allah dengan karomah ikan di laut. Karomah-karomah agung Zunun al-Misri. Zunun al-Misri sering dituduh sesat oleh sebagian orang yang tidak memahami kedalaman kata-katanya. Namun, beliau selalu menjawab tantangan dengan hikmah dan bukti nyata kekuasaan Allah. 1. Menghidupkan burung mati. Suatu hari, beberapa orang yang meragukan kewaliannya membawa seekor burung kecil yang sudah mati dan menantang, "Wahai Zunun, apakah Tuhanmu mampu menghidupkan burung ini kembali?" Zunun tidak marah. Beliau hanya tersenyum lembut, berwudu, dan berdoa dengan suara lirih, penuh keyakinan, "Ya Allah, Engkau yang menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur. Dengan nama Mu yang Maha Agung, hidupkanlah kembali burung ini agar mereka mengetahui bahwa Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Tidak lama kemudian, tubuh burung yang kaku itu bergerak. Sayapnya bergetar,
matanya terbuka, lalu ia bangkit dan terbang tinggi di udara sambil mengepakkan sayapnya dengan kuat. Orang yang menantang itu gemetar hebat, menangis, dan bersaksi, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah kekasih Allah." Dua hujan di tengah padang pasir. Dalam sebuah perjalanan di padang pasir menuju Hijaz, rombongan musafir yang menemani beliau kehabisan bekal makanan dan air. Mereka memohon doa dari Zunnun. Beliau pun duduk di atas pasir dan bermunajat dengan penuh kerendahan hati. "Ya Allah, Engkau yang memberi rezeki pada setiap makhluk. Janganlah Engkau biarkan kami binasa karena kehausan." Tak lama setelah doa itu, tampak di kejauhan awan hitam menggumpal, dan hujan turun dengan deras di sekitar rombongan. Para musafir segera menadah air dan minum sepuasnya. Setelah hujan reda, muncul genangan air yang cukup untuk bekal perjalanan mereka. 3. Mengubah tanah menjadi emas dan menundukkan kesombongan. Pada pengembaraannya, Zunnun al-Misri singgah di sebuah kota di mana hidup seorang lelaki yang terkenal ahli hikmah, tetapi sombong. Lelaki itu menantang, "Jika engkau benar wali Allah, mintalah agar tanah ini berubah menjadi emas di hadapan kami." Zunnun menunduk sejenak lalu berdoa. Tiba-tiba, dengan izin Allah, tanah kering di hadapan mereka berkilau berubah menjadi bongkahan emas murni. Zunnun segera berkata, "Wahai manusia, emas ini bukan untukku, bukan pula untukmu. Ia hanyalah bukti kekuasaan Allah." Lelaki itu masih belum menyerah, ia menantang lagi, "Kalau begitu, hidupkanlah sesuatu yang sudah mati di hadapanku." Maka, dibawalah seekor burung mati yang sudah lama kering. Zunnun berdoa, dan dalam sekejap, burung itu bergetar, bulunya kembali indah, lalu terbang ke udara sambil berkicau merdu. Melihat semua itu, orang sakti yang sombong itu akhirnya gemetar, bersujud di hadapan Zunnun, dan berkata, "Aku bersaksi bahwa semua kekuatan hanyalah milik Allah." Pertemuan dengan Nabi Khidir dan para jin. Bertemu dengan Nabi Khidir. Dikisahkan bahwa suatu hari, saat Zunnun al-Misri sedang bermunajat di tepi sungai Nil, datanglah seorang lelaki asing dengan wajah bercahaya. Orang itu memberi salam dan Zunnun menjawabnya dengan penuh takzim. Setelah berbincang tentang kerinduan Zunnun terhadap ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah, lelaki itu tersenyum dan berkata, "Aku adalah Khidir." Nabi Khidir lalu mengajarkan kepadanya beberapa kalimat hikmah. Di antaranya, "Wahai Zu'anun, siapa yang mengenal Allah, ia akan menjadikan dunia sebagai penjara, hawa nafsu sebagai musuh, dan Allah sebagai tujuan akhir. Barang siapa yang merasakan manisnya bersama Allah, ia tidak akan tergoda oleh selainnya." Sejak pertemuan itu, beliau menjadi salah satu sufi pertama yang banyak berbicara tentang makrifatullah, pengenalan langsung kepada Allah. Menjadi guru bagi golongan jin. Suatu malam yang sunyi, saat Zunnun al-Misri sedang beribadah di sebuah masjid tua, masuklah sekelompok makhluk dengan rupa yang tidak biasa. Mereka berpakaian sederhana, wajah mereka bercahaya samar, dan langkah mereka tidak menimbulkan suara. Mereka pun berkata, "Wahai Abu Al-Faid, kami adalah golongan jin muslim yang ingin menuntut ilmu tentang jalan menuju Allah. Kami mendengar namamu harum di langit, maka kami datang memohon bimbinganmu."
Zunnun mengajarkan kepada mereka tentang tauhid, ikhlas, zuhud, dan makrifat. Mereka mendengarkan dengan tenang, bahkan beberapa kali terdengar suara tangisan halus. Setelah majelis selesai, para jin itu pergi dengan cepat, dan masjid itu dipenuhi aroma harum seperti kasturi. Demikianlah kisah karomah agung dari Dzu Annun al-Misri, seorang sufi besar yang bukan hanya menjadi guru bagi manusia, tetapi juga bagi jin yang haus akan ilmu dan kebenaran. Dari pertemuan ini, kita belajar bahwa siapapun yang ikhlas mencari jalan Allah, maka Allah akan membukakan pintu hidayahnya, baik bagi manusia maupun jin.